Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita membahas masih terkait tentang riba, tapi ini pengalaman saya, karena kalau mau lebih jelas tentang riba itu kita bisa kok lihat di literasi yang ada dalam Al-Quran. Sudah jelas-jelas memang Allah mengharamkan riba. Jadi jika ada orang-orang yang mencari pembenaran-pembenaran, nah itulah yang sekarang kita bahas. Baik saudaraku semua, kita kadang melihat sesuatu, mencari informasi. Sekarang banyak sumber informasi, termasuk salah satunya adalah YouTube sebagai media informasi buat kita. Di situ banyak sekali ustadz-ustadz kita yang kondang-kondang, guru-guru, tuan-tuan guru kita semua yang kondang-kondang di situ memberikan tausiahnya melalui channel-channel YouTube mereka. Luar biasa sekali. Cuman yang menjadi masalah di sini adalah ketika ada pihak-pihak tertentu yang kemudian menggunakannya untuk mensalah tafsirkan dari ceramah-ceramah guru-guru atau ulama-ulama kita tersebut. Saya melihat ada salah satu judul yang diposting dan itu mendapatkan respon yang cukup banyak, bahkan komentatornya juga banyak banget. Di situ dijelaskan bahwa pendapat ulama salah satu organisasi Islam yang besar di Indonesia itu menurut mereka, bukan menurut mereka ya, ini menurut si pembuat video ya. Jadi seolah-olah di framing bahwa riba itu halal. Jadi mereka menggunakan ceramah dari Mbah Mun dan dari guru kita Gus Baha. Sayang banget ya, sangat disayangkan ulah-ulah orang-orang seperti begini. Karena dengan disadari atau tidak, judul yang kita buat di YouTube dan mungkin konten yang disajikan itu bisa saja membuat orang lain itu salah fokus atau salah pengertian, salah bagaimana ya? Jadi salah kaprah. Nah, kalau salah pengertian, salah fokus dan salah segalanya, berarti kan tindakannya ikut menjadi salah. Dan para ulama-ulama tersebut tentunya insya Allah tidak diminta dipertanggungjawabkan, tidak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Karena yang memframing ini adalah orang-orang yang bagaimana ya, menurut saya sih kurang bijak. Mungkin maksudnya untuk berdakwah bagus, kita dukung untuk berdakwah, tapi kurang bijak. Ini menurut pengertian atau analisa dari saya ya. Ini saya pribadi. Jadi di situ, di dalam satu judul YouTube itu disampaikan bahwa menurut Mbah Mun, yang memusuhi bank itu adalah memusuhi haji seluruh Indonesia, atau yang memusuhi bank itu sama aja memusuhi tafsir Al-Quran. Ada juga yang begitu. Jadi perlu dibedakan, saudaraku semuanya. Memang bank itu yang dibilang riba itu bukan banknya. Yang dibilang riba itu adalah praktek bisnis dalam bank itu. Tidak semua riba. Menyimpan tidak riba selama tidak ada bunganya, bunga tabungannya. Kan ada bank-bank syariah juga yang tidak memberikan bunga. Di situ walaupun saldo kita berkurang untuk biaya administrasi, itu tidak masalah karena biaya administrasi. Tapi ketika kita mendapatkan bunga, itu yang tidak boleh. Jadi salah satu pendapatnya ulama kita saja, jika kita meminjamkan uang misalnya 100.000, kemudian pada saat mengembalikan tidak dikasih lebih,
100.000 dikasih kembali kepada kita, kemudian kita ditraktir, itu pun bisa digolongkan riba. Gitu, ditraktir, ya udah nih saya kasih kembali duitmu, nanti tanda terima kasih saya, kita traktir. Itu salah. Beda kalau niatnya si pengembali uang ini yang mau ngembaliin uang ini niatnya bersedekah, diluruskan niatnya untuk bersedekah, ayo kita makan. Itu mungkin lain, wallahu a'lam ya. Gitu. Jadi atau mungkin pada saat pinjam pas pengembalian dikasih bonus dipijitin gitu. Wah, itu udah ada kelebihan manfaat yang kita terima. Nah, itu nilai kelebihan itu ya dinamakan riba. Sedangkan produk-produk bank itu tidak semua riba. Jadi harus dipisahkan. Bank tidak riba. Siapa yang bilang bank riba? Justru orang-orang Muslim yang ini sendiri yang mencari pembenaran sendiri, akhirnya mereka bilang bank itu nggak riba apa segala macam, atau mungkin bank itu riba. Justru orang-orang itu yang mencari perdebatan terus, padahal tidak mengerti konsepnya. Yang dibilang riba adalah tambahan yang diberikan. Contohnya praktek bank untuk memberikan kredit, jelas kreditnya itu riba. Dan kita lihat berikut ini ceramah dari Mbah Mun terkait riba Bang. Engkok bakal ora ana bondo fek. Fek niku pajak yang diambil dari kebiasaan Nabi kepada mereka yang kena pajak. Gitu oke? Zaman biyen diambil pajak itu dikumpulkan oleh negara, kekayaan negara terdiri dari sesama warga negara, baik yang muslim maupun yang kafir, kena kabeh. Sing kafir jenenge fek, sing muslim jenenge napa? Zakat. Zakat niku saiki angel iku ora gampang. Gitu nggih? Nah. Zakat iku biyen ditandasaken kalahan Gusti Allah. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan tidak memberkahi ekonomi yang pakai jalan riba. Renten ya ora berkah. Gitu nggih? Apa wae sing pakai ana embele iku ora ngira berkah. Wa yurbis shadaqat, dan Allah akan memberkahi jalan apapun mencari keuntungan, melaksanakan usaha yang pakai sedekah. Mila saya menika paling berkah orang mencari duit zaman biyen tani itu sampai dipukul zakatnya 10%, dagang hanya 2,5%, tani 10%. Lah sekarang berubah dunia. Tani ojo kok mukon 10%, 2% iku abote ra karuan. Lho nggih napa mboten? Wis bar didos dihitung-hitung sak ton mau oleh duit 1.200.000. Wis didos ditebasno kabeh lho. Duit dihitung-hitung mesek kok ije utang rong. Wonten apa mboten iki? Wonten apa mboten? Kata iku akeh. Baik, itu adalah tadi penggalan ceramah dari Mbah Mun terkait riba. Jadi sudah jelas ya, sudah jelas bahwa memang riba itu haram, nggak boleh. Tapi bukan berarti bank itu haram, riba yang haram. Baik, kemudian ada juga yang mencatut nama Gus Baha. Jadi seolah-olah dengan tanda kutip ini, seolah-olah
guru kita ini Gus Baha ini menyampaikan bahwa riba itu diperbolehkan. Bukan begitu. Secara tegas Gus Baha mengatakan bahwa riba itu dilarang. Bunga bank itu riba, itu dilarang. Dan berikut ini adalah petikan ceramah beliau Gus Baha. Silakan disimak. Kesunatane para ulama, para pakar, para intelektual harus ngomong terus. Kebenaran meskipun nggak dilakukan itu harus diomongkan terus. Sekali kebenaran didiamkan, entah itu atas nama liberalisasi atau demokrasi, maka Allah akan mencabut barokatul ardi dan pasti akan terjadi prahara besar, pasti terjadi kiamat. Dan itu naudzubillah min syarri napa? Kebenaran itu harus diomongkan terus. Kita harus ngomong terus. Saya itu pernah debat kusir sama seorang profesor, pernah debat kusir sama seorang kiai yang tawadhu. Saya bilang gini, seorang ulama itu dono unsur premane, kudu ngomong terus kebenaran. Wes ora ono wong ngandel lah, pokoke ngomong terus. Ora perlu ono wong ngandel, wes keliru lah pokoke ngomong. Begini, saya punya hadis sahih dari riwayatnya Imam Ahmad. Inna Allaha ta'ala la yanzi'a barakatal ardi hatta la yuqala fil ardi lizalim antaz zalim. Allah tidak akan mencabut barokatul ardi sampai di bumi tidak dikatakan pada orang zalim antaz zalim. Sekarang begini misalnya, contoh paling mudah yang kita mendapat berkah. Contoh paling mudah kita mendapat berkah dari contoh ini. Sebetulnya atas nama etika Jawa, etika Jawa. Kita nanti tonggo lonte, iku sawangane secara etika wis urusane dewi-dewi. Ora usah mbok omongno iku lonte, sundel, sembah kono. Tapi barokahnya kebenaran bahwa orang nakal harus kita katakan sundel lonte. Itu kelontean dan kesundelan akan tabu terus selama orang masih ngomong untuk lonte itu sundel, untuk orang BTS itu lonte atau sundel. Artinya apa? Orang masih jijik atau merendahkan derajat mereka yang berprofesi sebagai lonte atau sundel. Dan ini baik bagi agama, bagi keberlangsungan moral, karena masih ada yang menjijikkan proses-proses yang salah. Meskipun kita sebagai ulama, sebagai tokoh masyarakat, tentu mereka kita kasih ruang taubat, juga kita kasih hak-hak sebagai martabat, sebagai manusia. Tapi kita tetap akan bilang bahwa itu namanya lonte, sundel atau apa. Ini rungokno tenan. Sehingga apa? Dengan posisi masyarakat yang merendahkan derajat atau yang berprofesi lonte, orang inginnya itu dagang secara baik-baik, orang inginnya jadi PNS secara baik-baik, orang inginnya dapat uang lewat ternak secara baik-baik, karena mereka tidak mau resiko ngambil profesi cari uang yang resiko dihujat masyarakat. Baik. Bayangkan nanti mungkin di era anak cucu kita, orang yang lonte, yang sundel dibahasakan itu hak asasi. Sehingga orang mungkin generasi anak cucu kita sudah tidak ada istilah lonte sundel. Setiap perilaku sosial dianggap hak asasi. Dan itu awal dari tidak ada agama. Awal dari tidak ada agama. Karena kemudian sing ternak ya hak asasi, sing lonte dianggap hak. Itu bahaya sekali bagi keberlangsungan agama dan moral, dan negara juga nanti repot. Artinya apa? Sebetulnya sifat-sifat anarkis masyarakat, anarkis dengan tanda kutip, anarkis terutama dalam perkataan, maling darani maling, lonte darani lonte, itu menolong agama. Karena dengan stigma, dengan pelakupan masyarakat sing jelek, perilaku ini terdianggap jijik. Dengan dianggap jijik, agama bisa jalan. Artinya bisa jalan ngeten ya. Karena si A yang lonte itu dihujat masyarakat, yang lain-lain nggak pernah ingin cita-cita jadi lonte. Sehingga masyarakat akan, bahkan mungkin anaknya lonte sendiri, karena tahu nasib ibunya dihujat, juga bercita-cita tidak jadi lonte. Coba kalau tidak mendapat hukuman dari masyarakat, ibuku begitu juga tidak ada apa-apa. Paham ya? Makanya lonte dan apa akan subur di masyarakat yang sudah tidak peduli dengan nilai-nilai ini. Misalnya di kota-kota besar atau di kawasan lonte. Karena sesama lonte saling tidak mengatakan tabu. Makanya aman. Jadi aku terkenang hadis riwayat Ahmad. Allah tidak mencabut barokatul ardi
sehingga orang-orang zalim tidak dikatakan antas zalim. Itu bahaya sekali kalau kita sudah tidak peduli terhadap itu. Nah, risalahnya Allah kepada Nabi Muhammad itu yang penting bahwa benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Tidak harus gol, tidak harus apa? Gol. Misalnya begini, saya sebagai ulama akan ngomong terus kalau riba itu haram, bunga bank itu haram. Meskipun pakar-pakar ekonomi, pakar perbankan akan mengatakan hal sing mustahil, sebuah sistem keuangan tanpa nopo, bunga, tanpa bank, itu muhal. Tapi kita sebagai ulama harus ngomong terus, riba itu haram. Saya tuh pernah ketemu sama orang yang membidangi perbankan. Pak Bahak, saya akan ngomong terus kalau bunga itu penting, karena itu harga mati dalam sistem perbankan. Ya saya bilang, saya akan ngomong terus kalau riba itu haram sebagai konsekuensi bahwa ulama harus mengatakan kalau riba itu haram. Tapi kan gak realistis, ekonomi itu tidak jalan kalau tidak ada riba. Ya saya bilang, kemelaratan itu akan jalan terus selagi yang kaya masih menghisap yang miskin. Ya itu memang saya akui akibatnya ya begitu ya, ya sama. Artinya ya. Tapi kita akan menjadi bodoh ketika pakar-pakar ekonomi mengatakan tidak ada bunga maka tidak ada perbankan, ekonomi macet. Kita seakan-akan bodoh dan kalah. Sebetulnya mereka yang ngerti kok dengan sistem bunga maka akan terus terjadi penghisapan yang kuat sama yang miskin. Baik, itu tadi dua ulama besar kita yang sangat kita hargai, sangat kita kagumi pendapat mereka tentang riba. Jadi memang ada orang-orang yang berusaha mencari pembenaran terhadap riba, sehingga mencari referensi ulama-ulama yang menurut mereka bisa diplesetkan sehingga memframing seolah-olah riba itu diperbolehkan. Ada orang begitu karena memang dalam Al-Quran pun ditulis bahwa orang-orang yang memakan riba itu seperti orang yang kerasukan ya. Astagfirullahaladzim. Dan kalau saya boleh jujur, itu pun berlaku pada saya pada saat saya masih kerja di lembaga riba. Saya berusaha mencari pembenaran dari segala sisi. Tetapi setiap saya mencari pembenaran, saya buka Al-Quran, yang selalu saya temukan adalah Allah mengharamkan riba. Saya buka lagi ayat berikutnya, Allah memusnahkan riba. Saya buka lagi, Allah memerangi riba. Butuh waktu cukup panjang buat saya mencari pembenaran tersebut. Butuh waktu buat saya untuk bagaimana caranya supaya seolah-olah saya itu benar bekerja di lembaga riba, lembaga yang menjalankan praktik riba maksud saya. Jadi bagaimana tentang riba tersebut? Kenapa saya keluar? Karena memang dosa riba itu kena di kedua orang yang bersepakat untuk riba tersebut. Saksinya pun termasuk. Sedangkan saya adalah orang yang selalu membahas, pekerjaan saya di bank itu selalu membahas tentang kredit. Ya saya selalu harus ditanya berapa bunga sekarang, berapa ini, apa segala macam. Saya mau jawab gimana? Bertentangan terus dengan hati nurani saya. Jadi begitu Bapak Ibu. Saya takut saya dilaknat sama Tuhan. Walaupun saya toh keluar, saya masih punya rasa bersalah kepada debitur saya, mantan debitur saya yang mungkin sampai sekarang belum lunas kreditnya. Saya masih merasa bersalah sekali. Saya merasa berdosa. Saya hanya bisa berdoa semoga Allah cepat menyelesaikan semua hutang-hutang mantan debitur saya, diperlancar segala urusannya, dimudahkan melepas hutang dan riba mereka, dan mereka bisa bertobat dengan segalanya itu. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat Bapak Ibu sekalian, terutama untuk saya sendiri
agar saya lebih istiqomah, saya lebih tetap bisa mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada yang salah mohon saya dimaafkan. Jika ada yang ambil yang baik silahkan diambil, yang buruk jangan diambil dari video ini. Semoga kita semua bisa dalam keadaan sehat dan sukses selalu, diberikan umur yang panjang, dijauhkan dari riba, dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Kita semua bisa sukses dunia dan akhirat. Dan ketika kita mati nanti, semoga Allah mengambil kita dengan yang baik, dan kelak kita akan menerima ampunan sehingga terhindar dari siksa kubur dan siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.